Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Angelin Shakila Karazain, Dia Virus Atala, dan Pierrezeus Renard Valois akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir kami yang berjudul Analisis Bisnis Food Vending Machine di masa pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang berisi tentang latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi kami untuk mendirikan bisnis ini tentu saja adalah kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kami mempertimbangkan beberapa hal yang menurut kami penting dalam memilih food vending machine menjadi ide bisnis kami. Yang pertama tentu saja pandemi, dan yang kedua adalah mayoritas orang lebih memilih untuk um, menggunakan sesuatu yang praktis dan menghemat waktu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan bisnis yang kami ciptakan ini. Karena bisnis yang kami ciptakan ini merupakan bisnis makanan cepat saji yang sehat dan praktis sehingga dapat menghemat waktu para pelanggannya. Dan juga bisnis kami ini sudah disesuaikan dengan kondisi sekarang, jadi kami menerapkan sistem physical dan social distancing, lalu kami tidak menerima pembayaran secara tunai, kami hanya menerima pembayaran melalui e-wallet atau kartu kredit, intinya cashless. Lalu kami juga menerapkan sistem no touchscreen, jadi dengan jarak sekian senti saja sudah bisa memilih menu yang diinginkan, seperti itu. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 2. Jadi inti dari bab 2 ini adalah pembahasan mengenai bisnis model canvas, patterns, dan customer insight. Yang pertama ini ada bisnis model canvas dari food vending machine kami. Yang pertama Daki Partners, yaitu kami melakukan kerjasama antara beberapa perusahaan F&B lainnya. Tujuannya agar perusahaan F&B lain itu menitipkan produknya kepada kita. Jadi produk yang kami jualkan itu nantinya akan bervariatif seperti itu. Kemudian ada key activities, tentunya membuat vending machine. Jadi vending machine itu kita buat sendiri. Kemudian kami juga melakukan survei sebelum mendirikan vending machine tersebut. Lalu kami juga menyediakan aplikasi untuk para pengguna. Kemudian ada value propositions. Yang pertama tentunya produk ini adalah produk makanan cepat saji yang praktis dan instan, namun bergizi karena kondisi sekarang yang kami perlukan adalah makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang paling utama adalah menghemat waktu para konsumen dan harganya yang murah. Lalu ada customer relationships, yaitu membership card dan rewards promo. Jadi promonya itu kami letakkan di membership card atau membership account yang didaftarkan pelanggan di official app kami. Kemudian ada customer segment, yaitu segmented berusia 17 hingga 19 tahun bagi pelajar dan 20 hingga 40 tahun bagi pekerja kantoran. Dan berlokasi di area perkantoran tentunya. Kemudian ada channels, kami menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan official website. Lalu kami juga menciptakan official app yang dapat diakses oleh seluruh pengguna iOS dan Android. Kemudian ada cost structure, fixed cost, yaitu pembayaran pajak properti, bangunan, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian variable cost, biaya bahan baku, komisi penjualan, distribusi produk, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada revenue streams, yaitu kami melakukan penjualan dengan direct sales juga, lebih tepatnya emailing kepada seluruh pelanggan yang telah mendaftarkan dirinya melalui official app kami. Lalu ada penyewaan slot di dalam vending machine, dan yang terakhir ada membership. Lalu untuk patterns, kami menggunakan open business model, di mana dalam bisnis ini kami membutuhkan opini masyarakat untuk mengembangkan bisnis ini. Dengan opini-opini tersebut, kami lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu kekurangan dari bisnis kami apa, dan sehingga kami dapat mengembangkan bisnis ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kemudian ada customer insight, sama halnya dengan jenis bisnis patterns kami. Di customer insight ini kami melihat dan menerima masukan dari customer atau masyarakat, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya dengan menggunakan empathy map seperti ini. Empathy map ini akan memudahkan kami untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 3.
yang berisi tentang identifikasi isu sosial, etika, dan profil pada pasar dan konsumen untuk mengkreasi model bisnis. Yang pertama tentunya isu sosialnya adalah pandemi. Pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 dan hingga Maret 2022 kasusnya mencapai 3.840 orang yang terinfeksi. Menyebabkan kerugian di segala sektor, salah satunya adalah sektor kuliner. Kemudian ada perubahan perilaku atau kebiasaan. Nah, sebelumnya yang masyarakat Indonesia itu suka beramai-ramai. Jadi pemerintah itu menerapkan sistem physical distancing yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk menjaga jarak antara satu sama lain. Kemudian pemerintah juga menghilangkan sistem pembayaran tunai sehingga kami harus menggunakan sistem cashless dalam segala hal, lalu self-service dan no touchscreen dan sebagainya. Kemudian ada dampak pandemi terhadap kearifan lokal. Salah satu local wisdom atau kearifan lokal masyarakat Indonesia adalah budaya makan di tempat. Jadi sejak adanya pandemi ini, pemerintah melarang seluruh masyarakat untuk makan di tempat dan pemerintah melarang seluruh restoran untuk menetapkan sistem dine-in sehingga seluruh restoran atau usaha F&B menerapkan sistem take away. Nah, sistem take away ini awalnya menyebabkan kerugian di beberapa perusahaan food and beverage yang sebelumnya memang tidak pernah menerapkan sistem take away ini. Namun bisnis kami dari awal sudah menerapkan sistem ini, jadi kami rasa tidak ada masalah. Kemudian ada dampak pandemi terhadap lingkungan hidup. Nah, justru pada saat pandemi itu produksi sampah plastik makin meningkat. Nah, oleh karena itu kami juga melalui bisnis ini kami juga secara tidak langsung mengurangi produksi sampah plastik, yaitu dengan menggunakan kemasan biodegradable microwave safe heat, di mana kemasan ini kemasan yang ramah lingkungan sehingga bisa didaur ulang dan tentunya tahan panas. Jadi karena produksi makanan kami itu adalah makanan beku, jadi kami membutuhkan microwave untuk menghangatkan makanannya. Oleh karena itu kami memilih bahan yang microwave safe heat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Sustainable Development Goals atau SDGs. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi fokus kami hanya di 2 tujuan, yaitu climate action dan no poverty. Jadi dengan adanya bisnis ini, kami secara tidak langsung membuka mata pencaharian bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mungkin di PHK sebelumnya, atau bahkan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan sebelum-sebelumnya. Jadi secara tidak langsung kami juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dan kami juga menyelamatkan iklim bumi yang makin hari makin memprihatinkan dengan menggunakan kemasan tadi yang biodegradable microwave safe heat. Kemudian juga bahan tadi itu juga menghambat global warming. Jadi kami juga menggunakan produk yang memang sudah kami pikirkan sebelumnya untuk menghambat segala jenis yang merusak bumi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition canvas. Isu sosial dan etika yang kita aplikasikan kepada bisnis ini, seperti yang disebutkan di bab sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19, perubahan perilaku dan kebiasaan, dampak pandemi terhadap kearifan lokal atau local wisdom, dan juga dampak pandemi terhadap lingkungan hidup. Kita akan mengaplikasikan isu-isu sosial ini kepada value proposition canvas bisnis kita, food vending machine. Oke, yang pertama produk kita, food vending machine, merupakan produk yang sudah sangat cocok dan sudah didesain secara demikian untuk memudahkan orang-orang yang sibuk untuk mendapatkan makanan yang praktis dan juga tidak memakan waktu lama saat menunggu. Food vending machine memiliki kelebihan di mana mesin ini tidak memiliki jam tutup, seperti toko-toko atau restoran yang lainnya yang memiliki jam tutup pada malam hari jam 10 atau jam 8. Selain itu, dikarenakan food vending machine tidak membutuhkan karyawan yang harus standby 24 jam, karyawan datang hanya untuk melakukan maintenance dan memasukkan bahan-bahan atau produk baru di dalam mesinnya. Karena food vending machine tidak memiliki karyawan yang standby full time, food vending machine tidak memiliki karyawan full time yang standby, kita tidak perlu mengkhawatirkan dengan adanya kerumunan ataupun melanggar protokol kesehatan karena food vending machine menerapkan sistem takeaway dan tidak mengumpulkan kerumunan orang-orang.
Food vending machine juga menggunakan packaging yang ramah lingkungan dengan menggunakan packaging yang bisa didaur ulang tetapi juga kuat untuk menahan panas saat dipanaskan di mesin. Customer kita bisa menggunakan kembali packaging kita dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang bisa cepat merusak bumi kita. Value proposition canvas di bawah menggambarkan bagaimana jobs, pains, gains yang dirasakan oleh customer kita. Customer kami yaitu pekerja kantoran di kota besar di mana jobs utama mereka adalah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Dan pain ekstrim yang dirasakan oleh customer kita adalah tidak bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik karena adanya pandemi. Sedangkan untuk gains mereka yang dapatkan adalah gaji dan juga mendapatkan skill baru melalui pekerjaan mereka. Untuk value map kita sendiri, kita memulai dari produk yaitu mesin vending machine yang menyajikan makanan secara cepat bagi orang-orang yang sibuk. Selanjutnya, pain relievers yang ditawarkan oleh produk kami adalah kepraktisan dan juga menghemat waktu. Untuk bagian gain creators yang bisa didapatkan oleh customer dari produk kami adalah rasa kenyang dan juga mendapatkan sistem poin untuk para member mendapatkan benefit yang lebih seperti diskon dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 yaitu analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasi model bisnis. Di sini ada analisis SWOT yang berbasis business model evaluation dari food vending machine kami. Yang pertama, customer segment, strengths-nya adalah para pelanggan umumnya adalah pegawai kantoran di kota-kota besar. Untuk weakness-nya, target market kami kurang sesuai, yaitu para pelajar yang notabene belum memiliki penghasilan sendiri dan masih membawa bekal untuk ke sekolah. Untuk opportunities-nya, mahasiswa tingkat akhir yang sedang magang di perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian traits-nya bersaing dengan makanan cepat saji lainnya yang lebih dikenal oleh masyarakat. Value proposition, kami memiliki menu makanan yang lengkap dan bergizi dan menghemat waktu para konsumen. Untuk weakness-nya, apabila terlalu lama berada di dalam vending machine, gizi dari makanan itu akan berkurang. Kemudian opportunities-nya, pergantian menu yang dapat dilakukan setiap hari. Lalu untuk traits-nya, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa makanan cepat saji itu adalah makanan yang tidak sehat. Kemudian untuk channels-nya kan menggunakan akun sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Untuk weakness-nya, konten kurang menarik bagi pelanggan maupun calon pelanggan. Opportunities-nya, divisi sosial media harus memikirkan dan membuat konten yang menarik setiap harinya. Kemudian untuk tantangannya adalah apabila berhadapan dengan pelanggan yang berusia di atas 30 tahun yang umumnya masih awam dengan Instagram dan official website. Kemudian ada customer relationships, kami melakukan engagement dengan customer melalui social media dan membership card. Lalu untuk weakness-nya, apabila terjadi kerusakan, pelanggan harus membuat baru dengan pengisian minimal 50.000. Lalu untuk opportunities-nya, dengan membership card dan social media, kami dapat berhubungan langsung dengan customer dan customer harus mendaftarkan emailnya saat memutuskan untuk membuat membership card. Lalu untuk treats-nya, dengan minimal pengisian yang terbilang cukup tinggi, bisa jadi hanya sedikit masyarakat yang tertarik. Lalu selanjutnya ada revenue stream, pemanfaatan direct sales yang baik dengan menggunakan email dapat meyakinkan para pelanggan. Untuk weakness-nya, beberapa masyarakat masih berpendapat bahwa email merupakan akun yang bersifat pribadi. Lalu untuk opportunities-nya, tidak menggunakan spam agar masyarakat nyaman menggunakan aplikasi kami atau produk kami. Kemudian untuk treats-nya, masyarakat jarang membuka email. Key resources, kami memiliki kantor pusat dan peralatan-peralatan lainnya yang sudah sebelumnya kami melakukan present kepada pemerintah. Lalu weakness-nya SDM yang kami miliki hanya berada di kantor pusat sehingga yang terjun langsung ke lapangan itu masih kurang. Dan untuk opportunities-nya adalah melakukan perekrutan lebih. Kemudian untuk traits-nya, yaitu bisnis kami belum memiliki image yang bagus di masyarakat. Key activities, kami tidak hanya memperjualkan produk kami, namun kami juga menerima produk dari perusahaan F&B lainnya. Untuk weakness-nya, keuntungan tidak 100% jatuh ke tangan kami. Opportunities-nya, semakin banyak menu, semakin tinggi pula ketertarikan masyarakat. Lalu untuk traits-nya, apabila ada salah satu partner yang menarik kerjasamanya dengan kami, maka kami harus mencari partner yang memiliki kualitas dan reputasi yang sama seperti partner sebelumnya. Kemudian dari partnership, kami bekerja sama dengan perusahaan food dan beverage lainnya agar menunya bervariasi. Kemudian weakness-nya sama seperti sebelumnya, yaitu keuntungan tidak jatuh 100% ke tangan kami. Kemudian untuk opportunities-nya,
semakin banyak perusahaan yang bekerja sama, maka akan semakin luas juga pasar kami. Lalu untuk trades-nya, sama seperti tadi, jadi apabila ada partner yang menarik kerjasamanya, kami harus mencari partner dengan kualifikasi yang sama. Yang terakhir ada cost structure, fixed cost, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, dan variable cost. Lalu weakness-nya bisa jadi variable cost tidak bisa menutup seluruh fixed cost apabila kami mengalami kekurangan. Kemudian untuk opportunities-nya adalah memperluas pasar. Untuk trades-nya terdapat banyak cara untuk memperluas pasar, namun beberapa cara seperti penggunaan iklan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lalu selanjutnya ada business model environment. Yang pertama ada market forces, berisikan market segment. Jadi jangkauan pasar kami itu luas karena sifatnya segmented sehingga tidak ada kriteria khusus untuk pelanggan kami. Kemudian yang saja market issues, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa makanan cepat saji adalah produk yang tidak sehat. Needs and demands-nya, masyarakat membutuhkan produk yang praktis dan dapat menghemat waktu namun sehat dan baik bagi tubuh. Untuk switching cost-nya, kami memberlakukan sistem poin yang diletakkan pada membership card atau membership account yang bisa diakses melalui official app. Lalu untuk revenue attractiveness, kami menyediakan beragam menu makanan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Lalu yang kedua ada key trends yang berisikan societal and cultural trends. Kami selalu melakukan inovasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga kami yakin bahwa produk kami akan terus dicari di masa sekarang maupun masa mendatang. Kemudian ada socio-economic trends. Kami membuka bisnis ini di area perkantoran dan universitas karena kedua area tersebut sangat sesuai dengan target market kami. Yang ketiga ada industry forces yang berisi suppliers and other value chain actors. Jadi produk kami itu memiliki kualitas terbaik di antara produk makanan cepat saji dan makanan beku lainnya. Kami juga memiliki reputasi yang baik dan juga kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi yang baik juga. Yang kemudian ada competitors. Beberapa kompetitor tentunya adalah makanan-makanan cepat saji seperti KFC dan McDonald's. Kemudian ada juga Fiesta Ready Meal. Kemudian ada substitute products and services. Untuk kedepannya, apabila masyarakat memberikan input yang baik kepada kami, maka kami akan menambah cabang baru di kota-kota lain yang kami rasa sangat berpotensi. Kemudian yang terakhir ada macroeconomic forces yang berisi global market conditions. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta memiliki potensi pasar yang besar bagi bisnis kami. Dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan universitas yang berdiri di ketiga kota tersebut, sehingga kami lebih mudah untuk menggait banyak pelanggan sesuai dengan target kami. Oke, untuk bab ke-6 yaitu rencana strategi atau bisnis berkelanjutan. Yang pertama kita ada Blue Ocean Strategy. Food vending machine bisa dibilang tidak memiliki banyak kompetitor yang memiliki value yang sama seperti yang ditawarkan oleh food vending machine. Melalui 4 Action Framework, Eliminate, Reduce, Raise, Create, ERRC, Grid, kita melakukan analisis yang mendalam untuk mendapatkan value lebih yang bisa ditawarkan kepada customer kami. Untuk bagian pertama, Eliminate, di sini kita menghilangkan kebutuhan pelayan yang bekerja full time layaknya di restoran karena food vending machine tidak membutuhkan pelayanan yang harus standby untuk melayani pelangganan. Untuk melayani pelanggan karena customer akan mengoperasikan mesin food vending machine mereka sendiri. Bagian reduce, kita akan mengurangi durasi waktu penyiapan makanan. Di sini kita bisa menghemat waktu bagi orang-orang yang sibuk dan harus kembali kerja ataupun sudah sangat lapar dan tidak suka menunggu. Juga akan mengurangi kebutuhan maintenance yang berulang-ulang kali untuk mengurangi cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk bagian selanjutnya yaitu raise, kita akan meningkatkan waktu untuk melayani customer kita yang singkat dan juga tidak memiliki banyak waktu untuk dibuang. Dan itu tidak hanya karena customer yang sibuk, semua customer tidak menyukai menunggu. Dan semakin lama customer menunggu, maka semakin rendah juga customer satisfactory yang bisa didapatkan oleh kita. Customer satisfactory merupakan salah satu aspek yang sangat penting di bisnis. Jika kita memberikan pelayanan atau produk yang tidak memuaskan, maka mereka akan merasakan customer satisfactory yang sangat rendah. Di sini kita juga akan menaikkan atau meningkatkan kualitas produk kita. Dengan meningkatkan rasa dan mulai dari packaging juga, kita akan meningkatkan di aspek itu. Untuk di bagian ERRC terakhir,
yaitu Crate, kita akan membuat sebuah food vending machine yang berkualitas dan juga bisa sangat mudah dioperasikan untuk siapapun. Berikut merupakan gambar bisnis model kanvas food vending machine yang sudah digabungkan dengan Blue Ocean Strategy. Untuk bisnis kita, food vending machine membutuhkan banyak modal awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis semacam punya kita, maka itu akan mengurangi adanya potential new entrants. Untuk selanjutnya, Untuk existing competitors, setelah melakukan research, ternyata ada bisnis vending machine yaitu Lau Kita. Lau Kita merupakan perusahaan yang mengeluarkan frozen food melalui food vending machine. Perbedaan dari Lau Kita dan food vending machine kita adalah mereka menawarkan frozen food, sedangkan kita menawarkan makanan yang siap saji. Bagian substitute produk kita tidak mirip, tetapi bisa menjadi substitute dari produk seperti makanan convenience store yang ada di Lawson atau Indomaret. Mereka menawarkan makanan yang siap saji dengan waiting time yang mirip dengan produk kami, cuman perbedaannya mereka memilih layanan dari petugas-petugas mereka. Untuk buyers dan supplier bargaining power, pelanggan food vending machine tidak memiliki kekuatan tawar-menawar yang besar sehingga sampai bisa mempengaruhi harga jual kita. Sebaliknya, supplier memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar kepada bisnis kita karena harga kita sudah disesuaikan dengan harga supplier, dan jika supplier menaikkan harga mereka, kita akan kesusahan dalam mendapatkan harga yang pas untuk ditawarkan kepada customer. Yang kemudian saya akan membahas terkait dengan tes ide bisnis untuk mengurangi resiko ketidakpastian dari bisnis kami ini. Untuk melakukan tes ide bisnis ini, kelompok kami menggunakan 3 tahapan, yaitu yang tahap pertama merupakan test card, kemudian priority test, dan yang terakhir yaitu run test. Pada tahap yang pertama ini yaitu test card. Pada tahap test card, kami melakukan 3 buah test card yang berfungsi untuk menjawab beberapa keraguan yang muncul pada bisnis ini. Test card yang pertama kami adalah sebagai berikut, yang berjudul kampanye penjualan, yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 selama 2 minggu ke depan. Dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Pierisius Renat Valois. Jadi pada test card ini, kami membuktikan dan ingin mengetes berapa laku makanan yang kami jual pada food vending machine kami. Dan kami akan menganggap uji coba atau tes ini berhasil apabila setidaknya setengah dari total produk makanan yang kami jual per harinya dapat laku terjual, yaitu dengan total makanan per harinya 60 buah produk. Kemudian tes card yang kedua adalah berikut ini, yang akan kami lakukan pada tanggal 1 Juni 2022 selama 1 bulan ke depan. Yang menjadi penanggung jawab adalah Angeline Shakila Karesein, yang kemudian tes card ini bertujuan untuk meriset selera makanan masyarakat. Kami lakukan ini untuk membuktikan apakah produk makanan yang kami jual ini cocok dengan selera masyarakat ataukah tidak. Apabila selera makanan yang kami jual ini tidak cocok, maka kami bisa sebisa mungkin akan merevisi menu makanan yang kami jual ke depannya. Untuk memastikan tes ini berhasil atau tidak, goals yang kami miliki adalah setidaknya dalam 1 hari, 1 kategori makanan yang kami jual pada food vending machine ini dapat terjual. Seperti contohnya, pada suatu hari makanan tradisional yang kami jual dapat habis terjual pada hari itu. Test card yang terakhir yaitu test card ketiga yang berjudul kampanye peminatan masyarakat, yang kami lakukan bersamaan dengan test card yang kedua, yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 selama 1 bulan ke depan. Yang menjadi penanggung jawab adalah Diavirus Atalah. Uji coba kali ini kami lakukan untuk membuktikan bahwa dengan hadirnya food vending machine ini tidak hanya laku pada awal-awal saja, melainkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat membantu masyarakat selamanya. Karena pada umumnya apabila munculnya suatu produk baru di kalangan masyarakat, maka masyarakat akan memiliki rasa untuk penasaran untuk mencobanya. Namun biasanya masyarakat setelah mencoba hal tersebut akan cenderung tidak akan membelinya lagi karena hanya sekedar untuk menjawab rasa penasaran tersebut. Nah, pada uji coba kali ini kami akan membuktikan bahwa produk food vending machine kami ini bukanlah produk yang seperti itu. Untuk memastikan hal tersebut dapat terjadi, kami akan melakukan riset untuk menghitung jumlah konsumen kami per harinya
apabila semakin lama, semakin hari semakin meningkat konsumen kami, maka kami rasa produk food vending machine ini dapat terus berjalan dan cocok dengan tata lokasi yang yang sudah tentukan. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu priorities test. Pada tes ini kami akan mengurutkan ketiga test card yang kami sudah buat dari test card yang paling penting bagi keberlangsungan bisnis kami hingga yang menjadi paling kurang penting bagi keberlangsungan bisnis kami ini. Jadi menurut kami yang paling penting adalah test card yang berjudul kampanye peminatan masyarakat, yang dimana kami menghindari terjadinya untuk produk kami menjadi sasaran masyarakat untuk menjawab rasa penasaran saja. Maka dari itu kami bisa mungkin akan menjauhi peristiwa tersebut, sehingga hal ini test card tersebut menjadi yang paling penting bagi bisnis kami ini. Kemudian urutan berikutnya yaitu test card yang berjudul kampanye penjualan dan juga riset selera makanan masyarakat. Sebenarnya kedua hal ini saling berhubungan, yang dimana setiap orang memiliki selera lidah makanannya masing-masing. Namun apabila kemungkinan buruk terjadi pada bisnis kami, yaitu makanan yang kami jual tidak cocok, maka kami bisa mengganti dan merevisi menu makanan yang kami jual ke depannya tanpa merombak struktur dari bisnis kami ini. Setelah kami mengurutkan dengan priorities test, kami akan melakukan tahap berikutnya, yaitu run test, yang dimana melaksanakan uji coba berdasarkan dari test card yang sudah kami buat. Berikutnya adalah learning card. Learning card yang kami buat ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022 bersamaan dengan test card untuk melakukan observasi pada saat uji coba tersebut. Tujuan learning card ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tertarik dengan value proposition dari bisnis ini, dan berdasarkan observasi yang telah kami lakukan selama uji coba, kami akan menyimpulkan bahwa masyarakat dapat menerima hadirnya food vending machine kami ini, dan juga cukup membantu dalam keseharian mereka dalam memenuhi kebutuhan makanan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana masyarakat lebih cenderung memilih untuk tidak berkontak langsung dengan sesama orang. Dan yang terakhir yaitu teknik riset konsumen. Dalam melakukan riset konsumen, bisnis ini kami menggunakan dua teknik yang sudah umum, yaitu teknik detektif dan juga teknik jurnalis. Pada teknik detektif, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari konsumen dengan cara memberikan seperti survei atau semacam kuesioner. Lalu yang berikutnya, jurnalis, dengan cara mengamati konsumen pasar kami terkait apa pesan dan kesan dari konsumen terhadap bisnis food vending machine kami ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ide bisnis yang kami realisasikan sebagai produk bisnis kami ini adalah food vending machine, yang merupakan bisnis yang berjalan di bidang kuliner dan sekaligus berjalan di bidang teknologi. Kami rasa food vending machine ini sangatlah cocok di masa pandemi COVID-19 seperti ini, karena tentu sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanannya setiap harinya tanpa harus berkontak mata secara langsung dengan sesama orang. Dan faktor tersebutlah yang menjadi pertimbangan utama kami dalam memilih ide bisnis food vending machine ini. Dan kami memutuskan untuk memilih ide food vending machine ini karena sejauh observasi yang kami lakukan, kami belum menemukan adanya food vending machine di daerah wilayah Indonesia ini, yang dalam artian food vending machine yang menjual produk makanan berat seperti nasi dan semacamnya. Selain itu, adanya teknologi yang canggih juga mendukung dan mempermudah kami untuk melakukan dan merealisasikan food vending machine ini sebagai ide bisnis kami. Namun sebelum menjalankan dan merilis bisnis food vending machine ini, kami sudah mempertimbangkan dan memastikan beberapa hal seperti menyusun bisnis model canvas dengan 9 blok, kemudian melakukan identifikasi terhadap isu sosial dan mengaplikasikannya terhadap bisnis kami, kemudian value proposition canvas, dan sehingga dengan kami melakukannya hal-hal tersebut, ketika kami merilis food vending machine ini, masyarakat dapat memanfaatnya semaksimal mungkin dan tanpa adanya kendala dan permasalahan satupun. Dan mungkin sekian saja
menjelaskan storytelling terkait dengan ide bisnis kelompok kami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa komen di bawah dan terima kasih.